Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya pada fokus utamanya saya hanya ingin berbagi form dalam bentuk Excel tentang identifikasi masalah belum salur DD tahap 1 tahun 2022 ke RKD dan juga form identifikasi masalah belum salurnya BLT DD tahun 2022 ke rekening kas desa. Pada intinya itu saja, saya ingin membagi file dalam bentuk Excel. Nanti silakan filenya di-download di deskripsi di bawah judul saat video ini diputar. Nah, sebelumnya kita simak bersama-sama tentang surat yang dikeluarkan oleh BPSDM, yaitu nomor 262/PRI.00.3/2022 tertanggal 22 Maret 2022. Hal yang ingin ditujukan yaitu fasilitasi percepatan penyaluran dan identifikasi kendala dan masalah DD tahun 2022. Yang terhormat Koordinator Provinsi TPP se-Indonesia di tempat. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami terima per tanggal 19 Maret 2022, data nasional progres penyaluran dana desa tahap 1 bantuan langsung tunai desa BLTDD baru mencapai 1.395.724.594.446 rupiah di 15.173 desa. Padahal kita desanya ada 74.900 sekian desa. Dan DD non BLT reguler baru senilai 3.880.860.860.162 rupiah di 17.172 desa. Akumulasi setara 7,86% dari pagu nasional sebesar 68 triliun. Jadi ini karena progres yang lambat ya. Terkait masih rendahnya tingkat penyaluran dana desa tersebut di atas dan mengingat waktu telah memasuki minggu keempat bulan Maret, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Koordinator Provinsi agar memerintahkan TPP di semua jajaran untuk mengefektifkan fasilitasi pemenuhan persyaratan penyaluran BLTDD dan DD non BLTDD reguler agar segera salur ke RK Desa, rekening kas desa. 2. Koordinator Provinsi agar menetapkan penanggung jawab PIC dan mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyaluran tahap 1 BLTDD dan DD non BLT atau DD reguler tahun 2022 dengan menggunakan format sebagaimana terlampir. Yang ketiga, memerintahkan kepada TPP di semua jenjang untuk menginput progres penyaluran BLTDD dan DD non BLT atau DD reguler dan pemanfaatan DD terkini dan valid dalam aplikasi Monef DD. Melakukan verifikasi, validasi dan mengirimkan data identifikasi masalah keterlambatan ke email masalah dd2021@gmail.com. 5. Mengirimkan hasil pemantauan dan hasil identifikasi masalah keterlambatan penyaluran DD secara periodik setiap minggu, yaitu setiap hari Rabu maksimal pukul 16.00. Ini yang harus kita ingat, bahwa kita harus memberikan laporan hasil pemantauan dan hasil identifikasi masalah setiap minggu secara periodik, setiap minggu, yaitu setiap hari Rabu maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Nah, ini lampirannya yang ada di bawah. Ini juga sudah saya buatkan dalam bentuk form Excel, form salur DD dan juga form salur BLTDD. Sekali lagi nanti filenya akan saya taruh di deskripsi supaya kawan-kawan juga bisa mengunduhnya dengan mudah. Ini saya pakai contoh untuk wilayah saya yaitu Kabupaten Jepara. Form salur DD, identifikasi masalah belum salur DD tahap 1 tahun 2022 ke RKD. Sampai tanggal berarti ini kita melakukan pengisiannya pada ini setiap minggu, secara periodik setiap minggu. Jadi bisa diisi
misalnya hari ini itu tanggal 26, berarti di sini bisa diisi sampai tanggal 27 Maret 2022. Saya begini. Setiap 27, maaf, setiap minggu, yaitu pada hari Rabu, misalnya Rabu ini ya, tanggal 23 berarti kemarin. Kalau minggu depan berarti tanggal 30, misalnya tanggal 30 Maret 2022. Karena kita melaporkannya setiap hari Rabu secara periodik. Atau misalnya tanggal 23 berarti hari Rabu kemarin. Nomor 1 ini petunjuk pengisiannya. Ini saya contohkan misalnya 10 desa. Provinsi sudah sangat jelas, Jawa Tengah. ID kabupatennya 33, ada 4 digit ya ID kabupaten. 33 2020, 33 itu Provinsi Jawa Tengah, 20 Kabupaten Jepara, nama kabupatennya, kemudian ID kecamatannya 332009 adalah ID kecamatan ini, kemudian kecamatannya ini saya contohkan Kecamatan Keling, kemudian ID desa ini sama yang tertuang di dalam Permendagri. Terdiri dari ID provinsi 33, ID kabupaten 20, ID kecamatan 09, dan 2001 itu rangkaian lanjutan dari ID sebelumnya sebagai ID desa. Ini contohnya misalnya desanya Tempur, Darawulan, dan seterusnya. Kawan-kawan nanti bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, petunjuk pengisian ini sudah ada, saya screenshotkan dari sini petunjuk pengisian ini. Kolom 1 sampai dengan 8, kolom 1 sampai dengan 8 ini sudah jelas. Kemudian kolom 9 sampai dengan 17 diisi dengan angka 1 pada salah satu kolom masalah dan kendala. Satu desa diisi satu masalah saja yang menjadi masalah dominan. Nah, contohnya APBDes belum ditetapkan karena misalnya ada beberapa masalah yang menjadi penyebab. Ini diisi saja kondisi masalah yang paling dominan. Misalnya APB desa belum terbit, atau misalnya sedang terjadi konflik internal, maka kita isi angka 1. Ini kalau APBDes penyaluran dana desa belum terlaksana, penyebab masalahnya ada konflik internal. Konflik internal misalnya antara BPD dan kepala desa belum sepakat tentang perencanaan penggunaan APB desa tahun 2022. Kemudian berikutnya, surat pemindah bukuan belum terbit misalnya. Misalnya dari APBDes sudah terbit, sudah ditetapkan, sudah diperdeskan, desa bermasalah tidak ada konflik internal, terus kemudian keberadaan desa juga tidak ada kendala teknis. Lalu bisa saja masalahnya yaitu surat kuasa pemindah bukuan. Kemudian penambahan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten misalnya, pajak belum dibayar, LPJ belum dibuat, laporan realisasi misalnya, kemudian persyaratan administrasi lainnya. Persyaratan administrasi lainnya bisa beberapa bentuk. Kemudian yang kolom 18 yaitu lain-lain. Lain-lain itu selain kolom 9 sampai dengan 17. Lalu yang sebelah belakang langkah fasilitasi. Langkah fasilitasi itu apa yang kita lakukan kepada kondisi yang menyebabkan masalah atau terhambatnya penyaluran DD supaya menjadi cepat salur dan tidak ada kendala masalah. Kemudian target penyalurannya yaitu diisi target penyaluran untuk dalam jangka waktu secepat-cepatnya. Kemudian ini
Yang selanjutnya yaitu form salur BLT-DD. Tadi salur DD yang ini, karena lampiran di sini dua, yang pertama salur DD, yang kedua salur BLT-DD. Di sini kolom ini masih penyaluran DD, tapi di form Excel sudah saya betulkan, yaitu target penyaluran BLT-DD. Nih. Sama kolom 1 sampai dengan 8, sama dengan form sebelumnya isiannya. Kemudian identifikasi masalah belum salur DD, ini kita hanya cukup melakukan pengisian sesuai dengan petunjuk ini. Kolom 1 sampai 8 sudah jelas, 9 sampai dengan 15 diisi angka 1 pada salah satu kolom masalah dan kendala. 1 desa diisi satu masalah saja yang menjadi masalah dominan. Jadi tidak harus diisi semuanya. Misalnya proses penetapan KPPM dan verifikasi atau proses KPPN, ya cukup saja diisi satu yang paling dominan yang menjadi penentu terlambatnya penyaluran BLT-DD. Kemudian kolom 16 diisi dengan menuliskan masalah di luar kolom 9 sampai dengan kolom 15. Jika ada masalah lain, kolom lain-lain ini diisi selain kolom 9 sampai kolom 15 diisi di sini jika ada penyebab dalam bentuk sebuah narasi yang dapat membuat orang lain mengerti. Kemudian yang berikutnya, langkah fasilitasi, yaitu langkah fasilitasi yang kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah atau mengatasi hambatan yang terjadi supaya segera selesai dan dapat segera melakukan penyaluran BLT-DD. Bisa saja DD-nya, dana desanya sudah salur, tapi BLT-DD-nya belum salur. Kemudian target penyaluran diisi saja misalnya minggu kedua, minggu ketiga, atau minggu pertama di bulan April. Oke kawan-kawan, saya kira itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sajikan pada tayangan ini. Yang pada intinya yaitu silakan unduh form Excel, karena target utama saya yaitu menyediakan form Excel-nya untuk memudahkan kawan-kawan tidak membuat lagi. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe supaya informasi berikutnya tidak ketinggalan. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak dan memperhatikan.